Mengosongkan diri, menyelami lautan sunyi untuk menyaksikan wujud Allah yang Maha Esa. Mengosongkan diri dalam jalan makrifat bukan sekadar sebuah latihan batin yang sederhana, melainkan sebuah perjalanan ruhani yang sangat mendalam, yang memerlukan kemurnian niat, kerendahan hati, dan kesabaran yang melampaui batas-batas akal manusia biasa. Karena pada hakikatnya, mengosongkan diri bermakna meleburkan seluruh sifat kemanusiaan yang bersandar pada hawa nafsu, ego, dan keterikatan duniawi, agar ruh kembali suci seperti fitrah awal ketika ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jasad. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 172, yang artinya, dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi." Ayat ini menegaskan bahwa seluruh anak cucu Adam telah menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diturunkan ke dunia, dan inilah titik awal kesucian diri yang harus dikembalikan dengan cara mengosongkan diri. Dalam ilmu makrifat, mengosongkan diri disebut juga sebagai fana, yaitu hilangnya wujud diri yang palsu dalam wujud hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak tersisa sedikit pun rasa aku, rasa memiliki, rasa mampu, rasa pintar, dan rasa berkuasa, karena segala sesuatu hanyalah milik dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 13. Dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dalam sabdanya, siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana pengenalan diri adalah mengenal bahwa seluruh sifat diri adalah semu, dan yang nyata hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengosongkan diri, seorang salik atau penempuh jalan spiritual harus melewati beberapa tahapan batin, dimulai dengan takhalli, yaitu membersihkan diri dari segala sifat tercela seperti ujub, takabur, riya, sum'ah, hasad, dan segala penyakit hati lain. Kemudian tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, syukur, ikhlas, ridha, tawakal, dan cinta mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tajalli, yaitu tersingkapnya cahaya ketuhanan dalam batin, sehingga menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap gerak dan diam, di setiap helaan napas, dan di setiap denyut nadi. Proses ini tidak bisa dicapai hanya dengan lisan atau bacaan kitab semata, melainkan harus disertai dengan mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu secara terus-menerus, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, musuh terbesar manusia adalah nafsunya sendiri, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dalam mengosongkan diri, zikir menjadi amalan utama, terutama zikir nafi isbat, yaitu La ilaha illallah, yang mengandung makna penafian segala sesuatu selain Allah, dan penetapan hanya Allah sebagai yang maha wujud, di mana la ilaha bermakna menafikan segala tuhan-tuhan palsu dalam diri seperti ego, harta, jabatan, popularitas, dan segala nafsu dunia. Sedangkan illallah bermakna hanya Allah yang layak disembah, dicinta, dan diagungkan. Zikir ini bukan hanya sekadar diucapkan, tetapi harus dihayati dan ditanamkan dalam batin, hingga setiap urat, tulang, dan darah hanya bergetar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Hati yang tentram adalah hati yang kosong dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kosong, salik tidak lagi terikat dengan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan cinta kepada makhluk pun akan bermuara kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segalanya." Mengosongkan diri juga berarti melepaskan segala rasa memiliki, menyadari bahwa semua yang melekat pada diri hanyalah titipan, termasuk tubuh, keluarga, harta, pangkat, dan nyawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali."
Apabila salik telah mampu mengosongkan diri, maka akan timbul rasa fana fillah, yaitu lenyapnya rasa diri dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baqa billah, yaitu tetap hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap langkah, ucapan dan pikirannya senantiasa berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah sampai pada tahap ini akan menyaksikan segala sesuatu sebagai manifestasi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada lagi rasa takut, sebab seluruh yang terjadi adalah kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam surah At-Taubah ayat 51, katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dengan demikian, mengosongkan diri bukan berarti meniadakan peran diri secara fisik dalam kehidupan dunia, tetapi meniadakan rasa aku yang membelenggu jiwa agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mengosongkan diri sejatinya adalah kunci utama untuk mencapai makrifatullah, yaitu penyaksian langsung terhadap wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ciptaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kembali kepada asal-usul ruh yang suci dan murni yang telah bersaksi sebelum turun ke dunia. Dalam pengosongan diri, seorang salik harus selalu waspada terhadap tipu daya syaitan dan nafsu yang senantiasa ingin mengajak kembali kepada keakuan, karena keakuan adalah hijab terbesar antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para guru makrifat sering berpesan, kosongkan dirimu, maka engkau akan diisi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan sebelum segala sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku, yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak. Cahaya inilah yang menjadi rahasia segala kehidupan, yang mengalir ke seluruh makhluk, sehingga siapa yang mengosongkan diri akan mampu menyaksikan cahaya tersebut pada setiap sesuatu. Apabila seseorang telah menyatu dengan cahaya tersebut, maka lahir sikap fakir mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Fathir ayat 15, "Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji." Dalam keadaan ini, seorang hamba tidak lagi memikirkan kemuliaan atau kehinaan, tidak lagi mengejar pujian atau takut cacian, sebab hatinya telah penuh dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup dalam zikir diam, zikir khafi, yang senantiasa berdetak di dalam dada, yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi sangat nyaring di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maqam diam yang tertinggi dalam makrifat, di mana seorang hamba seakan mati sebelum mati, al-mautu qabla al-maut, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Matilah sebelum kamu mati," yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dengan demikian, mengosongkan diri adalah seni tertinggi dalam ilmu makrifat, sebuah jalan sunyi menuju lautan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas, di mana segala sesuatu lenyap dalam keagungannya, hingga yang tersisa hanyalah Dia yang maha ada, maha meliputi, maha mengetahui, maha menguasai, dan maha mengasihi. Sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana batin seorang hamba dapat menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detak nafas dan gerak diam dirinya, hingga seluruh alam ini tampak sebagai pancaran wujudnya, dan tidak ada satupun yang terlihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam konteks makrifat, ayat ini bukan hanya tentang sabar menghadapi ujian dunia,
tetapi tentang kesadaran bahwa segala yang ada hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita hanyalah bayangan atau majazi, nisbi, yang tidak mempunyai wujud hakiki. Mengosongkan diri juga berarti kembali kepada keheningan batin, melepaskan segala lintasan pikiran, khawatir, suara hati yang berbisik tentang keinginan dunia, dan angan-angan yang sering menipu, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya surah Al-Kahfi ayat 28, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, yang menghendaki keridaan-Nya semata. Dan janganlah matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah urusannya melampaui batas. Hanya dengan meleburkan segala lintasan pikiran, salik dapat merasakan ketenangan mutlak, sakinah, yang merupakan karunia terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kosong, seorang hamba benar-benar mengalami mati rasa terhadap dunia, mati rasa terhadap pujian dan cercaan, mati rasa terhadap kesenangan dan penderitaan, sehingga lahir sifat qanaah, merasa cukup, ridha, rela, dan tawakal, berserah sepenuhnya, yang menjadi buah dari makrifatullah yang murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu melihatnya kekuning-kuningan lalu hancur." Ayat ini menunjukkan betapa fana dan semuanya dunia, sehingga orang yang mengosongkan diri tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi disebutkan, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Artinya, dunia ini bagi seorang salik yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah tempat untuk memperbaiki diri, tempat bersujud, tempat meratap dalam sunyi, tempat berserah dan mengabdi, hingga ketika tiba saatnya dipanggil, ruhnya sudah kembali dalam keadaan suci dan bersih. Salah satu tanda orang yang telah berhasil mengosongkan diri adalah munculnya rasa fakir mutlak, sebagaimana para wali Allah yang senantiasa merasa tidak memiliki apa-apa, padahal mereka diberikan karunia luar biasa. Rasa fakir ini bukan sekadar tidak memiliki harta, melainkan kesadaran mendalam bahwa segala sesuatu di dalam dan di luar dirinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Qasas ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan." Ayat ini menjadi pegangan bagi salik untuk meniadakan rasa memiliki, sebab hanya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi. Ketika seseorang telah mencapai kesadaran ini, maka setiap ibadah, amal saleh, bahkan setiap hembusan napas akan dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pamrih, tanpa niat mencari kedudukan di mata manusia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan," yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka, mengosongkan diri adalah cara membuang segala pamrih dalam beribadah, membersihkan jiwa dari ketergantungan pada makhluk, hingga yang tersisa hanyalah niat murni untuk bertemu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam maqam tertinggi, seorang salik akan merasakan kelezatan yang luar biasa dalam diam dan sunyi, karena dalam diam itu, ia merasakan getar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan para sufi, "Ketika aku diam, Allah yang berbicara dalam batinku. Ketika aku bergerak, Allah yang menggerakkan. Ketika aku mencinta, Allah yang mencinta melalui diriku. Ketika aku memandang, Allah yang memandang melalui mataku." Inilah hakikat sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi. "Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia memegang, dan kaki yang dengannya dia berjalan," yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kondisi ini tidak bisa dicapai tanpa latihan rohani yang konsisten, zikir tanpa putus, muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah, introspeksi diri, dan tafakkur,
merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap salik yang berusaha mengosongkan diri hendaknya memperbanyak duduk sunyi, khalwat, memperbanyak salat malam, qiyamul lail, memperbanyak zikir khafi, dan memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, perenungan mendalam, agar hatinya semakin halus dan jernih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 6, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Dengan demikian, malam menjadi waktu yang sangat tepat untuk membersihkan diri, menyucikan hati, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya mampu mengosongkan diri sepenuhnya. Setelah berhasil mengosongkan diri, seorang salik akan sampai pada puncak makrifat, yaitu musyahadah, penyaksian langsung terhadap hakikat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak berarti ia berhenti beramal. Sebaliknya justru semakin giat dalam amal ibadah lahir dan batin, sebab ia telah menyadari bahwa semua amal itu hakikatnya bukan dari dirinya, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 126, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Dalam keadaan ini, salik tidak lagi sibuk memikirkan balasan pahala, tidak berharap surga, tidak takut neraka, sebab seluruh fokusnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama. Ia akan memahami makna hakiki dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ayat ini menjadi fondasi utama makrifat, karena keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa selain dia adalah tidak ada Adam, hanya dia yang hakiki dan layak disembah. Pada akhirnya, proses mengosongkan diri merupakan rahmat agung yang hanya bisa dicapai dengan izin dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga seseorang hanya karena amalnya. Para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa segala perjalanan spiritual, segala upaya mengosongkan diri, hanya akan berhasil dengan keridaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang salik yang ikhlas akan selalu merendahkan diri, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, bahkan menganggap dirinya sebagai hamba yang penuh dosa dan kekurangan, selalu memohon ampunan dan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan demikian, hatinya akan senantiasa basah oleh air mata penyesalan, bibirnya selalu berzikir, tubuhnya selalu sujud, dan jiwanya selalu rindu untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan mengosongkan diri yang hakiki dalam ilmu makrifat, jalan sunyi yang membawa pada perjumpaan sejati dengan Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada lain adalah tujuan tertinggi dari segala pencarian rohani. Dan ketika salik telah menyempurnakan proses mengosongkan diri hingga ke puncak makrifat, maka ia akan masuk ke makam fana yang hakiki, yaitu lenyapnya segala rasa keberadaan diri dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan berarti ia kehilangan identitas lahiriah, tetapi hilangnya rasa memiliki dan rasa mengaku akan amal, ilmu, atau segala kebaikan yang dilakukan. Dalam makam ini, seorang hamba benar-benar memahami hakikat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qashash ayat 88, dan janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Baginya segala ketentuan, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Ketika segala sesuatu lenyap kecuali wajahnya, maka salik akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ruang dan waktu, dalam setiap debu, dalam setiap hembusan angin, bahkan dalam setiap detik napas yang masuk dan keluar. Hal inilah yang disebut oleh para arif billah sebagai hakikat wahdatul wujud, yakni kesatuan wujud di mana tidak ada yang benar-benar wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, seorang salik akan merasakan lautan kelapangan yang tanpa batas, tidak terhimpit oleh keterbatasan duniawi, sebab jiwanya telah lepas dari segala belenggu. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah cermin yang memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku.
Pengenalan ini hanya dapat tercapai dengan melepas segala hijab diri, yaitu nafsu, keinginan, rasa aku, serta berbagai lintasan batin yang membuat kabur cahaya ilahi. Dalam kondisi ini lahir rasa mahabbah, cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana cinta tersebut tidak bergantung pada balasan, tidak mengharapkan surga, dan tidak takut neraka, melainkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha layak dicintai. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan cinta pada amal yang mendekatkan aku kepadamu," yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Inilah maqam tertinggi dalam cinta ilahi, yang disebut juga sebagai maqam isyiq, cinta membara, di mana seorang hamba tidak lagi merasa berat dengan segala ujian yang datang, sebab semua ujian dipandang sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rasa sakit, kehinaan, kekurangan, dan kesendirian menjadi wujud keindahan, sebab dalam keadaan tersebut, hati seorang salik semakin dekat dan lembut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam maqam ini, seorang salik akan mampu menyaksikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap peristiwa, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 107, "Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kesadaran ini memunculkan sifat ridha yang sejati, di mana segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima dengan sepenuh hati tanpa protes sedikit pun. Pada tahap ini pula, salik akan merasakan kelapangan yang luar biasa dalam ibadah, sebab seluruh gerak lahir dan batin telah menjadi ibadah itu sendiri. Tidak ada lagi sekat antara ibadah ritual dan aktivitas sehari-hari. Semua menjadi rangkaian zikir yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya," yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam mengosongkan diri, seorang salik juga dituntut untuk menjaga adab lahiriah, sebab meskipun batinnya telah sampai pada hakikat tertinggi, ia tetap berada dalam dunia syariat. Oleh sebab itu, para guru makrifat selalu berpesan, jangan pernah meninggalkan syariat, karena syariat adalah pagar yang menjaga hakikat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 277. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal-amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Maka pengosongan diri bukan berarti meniadakan syariat, melainkan memaknai syariat dengan ruh makrifat. Sehingga setiap gerakan salat, setiap sujud, setiap bacaan Al-Quran menjadi pancaran rasa cinta dan kerinduan mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keheningan yang mendalam, seorang salik akan mendengar suara batin yang membisikkan rahasia-rahasia ilahi. Suara ini bukan suara fisik, melainkan ilham yang suci, yang menjadi petunjuk bagi perjalanan ruhani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syams ayat 8, "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan, kefasikan dan ketakwaannya." Dalam maqam ini, salik akan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kesempurnaan ma'rifat. Ketika seorang salik telah mencapai puncak pengosongan diri, maka dunia ini akan tampak baginya seperti debu yang berterbangan. Tidak ada harga dan makna sedikit pun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah, apa yang mendekatkan kepadanya, alim dan orang yang belajar," yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maka ia akan menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, zuhud, wara' dan qanaah, tidak tertarik dengan gemerlap dunia yang fana. Dalam keadaan fana ini tidak lagi ada rasa takut kehilangan sebab tidak ada lagi yang dimiliki. Tidak lagi ada rasa bangga sebab tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Semua yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia adalah tujuan akhir yang tiada bertepi. Inilah yang disebut para arif sebagai mati sebelum mati atau al-mautu qabla al-maut, sebuah keadaan di mana jiwa telah bebas sebelum tubuh kembali ke tanah. Hal ini menjadi persiapan sejati untuk menghadapi kematian hakiki, sehingga ketika malaikat maut datang,
ruh akan pergi dalam keadaan tenang dan bahagia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku." Maka jelaslah bahwa pengosongan diri bukan sekadar latihan spiritual, melainkan jalan agung untuk mencapai maqam makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyaksian batin, hingga wujud diri lenyap dalam lautan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hanya dengan rahmatnya seorang hamba bisa sampai, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga seseorang hanya dengan amalnya, kecuali dengan rahmat Allah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hendaklah kita senantiasa memohon rahmat, taufik dan hidayahnya agar mampu mengosongkan diri, melepaskan segala hijab nafsu dan dunia, hingga kelak kembali kepadanya dalam keadaan suci, bersih dan penuh cinta, sebagaimana saat pertama kali ruh ditiupkan olehnya. Dan setelah mencapai makam pengosongan diri yang sempurna, seorang salik tidak lagi terhijab oleh bentuk, wujud, warna, suara, atau segala atribut lahiriah yang sebelumnya menjadi hijab tebal bagi batin untuk menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Salik yang telah benar-benar mengosongkan diri, memandang segala sesuatu sebagai manifestasi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga baginya tidak ada lagi yang disebut baik atau buruk dalam kacamata nafsu, melainkan semua adalah tajalli, penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai sifatnya, baik itu jalal, keagungan dan kekerasan, maupun jamal, keindahan dan kelembutan. Dalam maqam ini, seorang hamba akan berjalan di bumi dengan penuh kerendahan hati, tidak lagi menyombongkan diri, tidak lagi merasa memiliki kebaikan, bahkan tidak merasa memiliki apapun, sebab hakikat dirinya hanyalah kehampaan yang diisi sepenuhnya oleh wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 21, "Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah." Ayat ini mengisyaratkan bahwa hati yang kosong, lembut dan bersih akan mampu menerima tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa tunduk total, penuh takut dan penuh cinta. Pada makam pengosongan diri, seorang salik akan memandang semua manusia dengan kasih sayang, tanpa membeda-bedakan, sebab ia melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk. Ia memaafkan kesalahan orang lain dengan mudah, karena baginya tidak ada yang tersisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Salik yang telah mengosongkan diri juga memiliki sifat sabar yang luar biasa, sebab hatinya selalu ridha terhadap apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 59, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Pada tahap ini, seorang salik juga akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hina dalam arti rendah diri yang membawa kepada keputusasaan, melainkan hina yang penuh rasa kerinduan, hina yang penuh kesadaran bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang layak diagungkan dan disembah. Dalam maqam tertinggi ini, segala perbuatan dan ucapan seorang salik akan menjadi pancaran langsung dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Apabila aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan." Dengan demikian, seorang salik menjadi insan kamil atau manusia sempurna, yang bukan berarti sempurna tanpa dosa, melainkan sempurna dalam pengosongan diri, sempurna dalam penyaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurna dalam menunaikan amanah sebagai khalifah di bumi. Segala sesuatu dalam kehidupannya hanya berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi terlintas rasa ingin dihargai manusia, tidak berharap balasan apapun, sebab hatinya sudah dipenuhi oleh nur, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangi seluruh dimensi lahir dan batin. Salik yang sudah fana dan baqa
tetap hidup dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa hidup dalam keadaan zikir yang tiada terputus, baik zikir lisan, zikir hati, maupun zikir diam yang lebih halus lagi. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Zikir inilah yang menjadi napas ruhani seorang salik, hingga setiap napas menjadi tasbih, setiap detak jantung menjadi tahmid, setiap gerak tubuh menjadi takbir, dan seluruh hidupnya menjadi tahlil. Inilah yang disebut oleh para ahli makrifat sebagai maqam sir, rahasia terdalam, di mana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, sebab segala gerak lahir telah sirna di hadapan gerak batin, dan gerak batin pun lenyap dalam gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, seorang salik senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah merasa jauh, meskipun jasadnya beraktivitas di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam surah Qaf ayat 16, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Rasa kedekatan inilah yang menimbulkan rasa aman, rasa damai, rasa penuh cinta, hingga seorang salik benar-benar merasakan surga batin yang tidak bisa diungkapkan oleh lisan. Surga batin inilah yang membuat para arif billah berkata, "Jika para raja tahu kenikmatan yang kami rasakan, niscaya mereka akan memerangi kami dengan pedang untuk merebutnya." Selain itu, maqam pengosongan diri juga melahirkan kematangan spiritual yang ditandai dengan kematangan dalam memahami hukum lahir, syariat, dan hukum batin, hakikat. Seorang salik yang telah sampai pada ma'rifat sejati tidak pernah meremehkan hukum syariat, sebaliknya semakin taat, semakin takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab baginya setiap gerak syariat adalah wujud kehendak dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salik akan memelihara salat, puasa, zakat, haji, dan semua kewajiban lahir dengan penuh rasa cinta, bukan sekadar kewajiban formalitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya." Maka salat bagi salik bukan hanya gerakan tubuh, melainkan mi'raj ruhani untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap rakaat, setiap sujud, setiap salam. Pada akhirnya, pengosongan diri adalah pintu utama untuk masuk ke taman makrifatullah, taman keabadian yang penuh kedamaian, taman cahaya yang memancar langsung dari samudera ketuhanan. Setiap salik yang merindukan perjumpaan hakiki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib menapaki jalan ini dengan sabar, ikhlas, dan penuh kerendahan hati. Tidak ada satupun yang bisa dibanggakan dalam perjalanan ini, sebab segala daya, upaya, dan hasilnya semata-mata hanya karena izin, rahmat, dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 100, "Dan tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya." Demikianlah rahasia pengosongan diri dalam ilmu ma'rifat, sebuah perjalanan panjang yang memerlukan pengorbanan total, pelepasan mutlak, dan cinta tak terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk menapaki jalan sunyi ini hingga mencapai fana dan baqa, agar kelak kita dipanggilnya dalam keadaan suci, bersih, dan penuh kerinduan, kembali kepadanya sebagai hamba yang telah menunaikan kesaksian awal, "Alastu bi rabbikum?" dan menjawab dengan hati yang penuh cinta bala syahidna. Maka setelah meniti maqam pengosongan diri yang tertinggi, sang salik benar-benar menjadi insan yang telah mati sebelum mati, di mana jasadnya masih bernafas di dunia, namun ruhnya telah terbang bebas di alam ketuhanan, menikmati lautan rahasia ilahi yang tiada tepi, merasakan kelezatan ruhani yang jauh melampaui segala kelezatan duniawi. Sebagaimana para arif billah berkata, kematian sebelum mati adalah pembebasan terbesar bagi ruh dari penjara jasad. Dalam keadaan demikian, salik menyaksikan segala sesuatu dengan pandangan tauhid murni, di mana tidak ada lagi dua wujud, hanya ada satu wujud, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu," yang menunjukkan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang senantiasa mengingatnya
dengan hati yang kosong dari selainnya. Dalam maqam ini, seorang salik akan menemukan rahasia la ilaha illallah bukan hanya sebagai kalimat tauhid yang diucapkan lisan, melainkan sebagai hakikat hidup yang menyatu dalam setiap napas, setiap denyut, setiap gerakan dan diam, sehingga tidak ada yang diingini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang ditakuti kecuali terhalang darinya, dan tidak ada yang dicintai secara mutlak kecuali Dia semata. Cinta ini begitu membara hingga salik merasakan kebahagiaan dalam kesendirian, keindahan dalam kesunyian, dan keakraban dalam keterasingan. Bahkan ketika dikhianati, dicela, diasingkan, dan diuji dengan segala macam penderitaan, hatinya tetap teduh karena kesadarannya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya," yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ujian demi ujian justru menjadi pelita yang menerangi hati salik, membersihkan debu-debu batin yang tersisa, dan memperhalus cermin kalbu agar mampu memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lebih sempurna. Ketika cermin hati telah bersih, maka segala sifat-sifat kemanusiaan yang rendah akan lenyap, berganti dengan sifat-sifat ketuhanan yang luhur, seperti sabar, kasih sayang, rahmah, lemah lembut, dermawan, pemaaf, dan zuhud. Sang salik akan hidup di tengah masyarakat, tetapi hatinya tidak terikat pada dunia sedikit pun. Ia akan bekerja, berdagang, mengajar, berkeluarga, bersosialisasi. Namun semua itu dijalani dengan rasa fakir dan penuh kesadaran bahwa dirinya hanyalah perantara kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, "Hai anak Adam, engkau memiliki kehendak dan aku juga memiliki kehendak. Jika engkau ridha dengan kehendakku, maka aku cukupkan engkau dengan kehendakmu. Namun jika engkau tidak ridha dengan kehendakku, maka aku akan lelahkan engkau dalam kehendakmu, dan pada akhirnya tidak akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki." Hadis ini memperlihatkan betapa pentingnya ridha mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir hanya ketika hati benar-benar kosong dari segala keakuan. Pada tahap tertinggi, salik akan merasakan bahwa seluruh amal ibadahnya hanyalah sebuah penampakan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi merasa mampu beribadah dengan kekuatan sendiri, melainkan menyadari bahwa semua ibadahnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menjelaskan betapa semua cahaya amal dan ibadah adalah pantulan dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil usaha pribadi seorang hamba. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur yang tak terhingga, yang tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi mengalir dalam seluruh sel tubuh dan relung jiwa. Salik akan merasa malu jika masih muncul rasa bangga atas amal, sebab segala sesuatu adalah milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan dalam surah As-Saffat ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dari sinilah tumbuh rasa ketiadaan diri yang sempurna, di mana salik akan hidup hanya sebagai hamba yang fakir mutlak, senantiasa merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan, tidak mengeluh, dan selalu siap untuk menyerahkan segalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja Dia menghendaki. Pada maqam ini pula seorang salik akan memahami rahasia sabar yang hakiki. Sabar bukan lagi sekadar menahan diri dari amarah atau cobaan, melainkan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menahan keinginan diri yang halus, sabar dalam menjaga rahasia batin, sabar dalam istiqamah berzikir dan beribadah, dan sabar dalam tidak merasa memiliki apapun. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Inilah sabar yang lahir dari makam fana,
di mana segala rasa telah dihapus dan yang tersisa hanyalah keridaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih jauh lagi, salik yang telah mencapai puncak pengosongan diri akan memahami makna rahasia keikhlasan yang sejati. Ikhlas yang tidak tergantung pujian atau cacian, ikhlas yang tidak mengharapkan surga atau takut neraka, melainkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha layak disembah dan dicintai. Ikhlas inilah yang membuat amal sekecil apapun menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikianlah jalan panjang menuju pengosongan diri, sebuah perjalanan sunyi yang penuh air mata, penuh luka batin, namun pada akhirnya melahirkan taman keindahan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setiap langkah di jalan ini adalah rahmat, setiap jatuh adalah pelajaran, dan setiap bangkit adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan izinnya seseorang bisa melangkah, hanya dengan rahmatnya seseorang bisa bertahan, dan hanya dengan cintanya seseorang bisa sampai. Maka barang siapa yang ingin menapaki jalan pengosongan diri, hendaklah ia berpegang erat pada syariat, berguru kepada mursyid yang kamil, memperbanyak zikir lahir dan batin, memperhalus akhlak, memperbanyak diam, merenung, dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita semua ke jalan makrifat yang hakiki, memberikan kita kekuatan untuk mengosongkan diri dari segala sesuatu selainnya, hingga kita mampu menyaksikan keindahannya di setiap nafas, setiap gerak, setiap rasa, dan setiap detak jantung. Semoga kelak kita semua dapat kembali ke hadiratnya dalam keadaan suci, penuh kerinduan, dan diterima sebagai hamba yang dicintainya. Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah meniti maqam pengosongan diri yang sedemikian dalam, sang salik akan memasuki taman kerinduan yang hakiki, di mana seluruh cita-citanya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak lagi terpaut kepada makhluk atau wujud apapun di alam ini. Pada tahap ini, ia tidak lagi merasa asing dengan keheningan, justru menemukan kenikmatan luar biasa dalam sunyi, sebab sunyi itulah ruang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Dalam sunyi, ia mendengar bisikan rahasia ilahi yang tidak bisa diungkapkan oleh lisan dan tidak bisa dituliskan dengan pena. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 154, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Demikian pula orang yang telah mengosongkan diri sepenuhnya, mereka telah hidup dalam makna hakiki, meskipun bagi manusia awam tampak sebagai orang biasa yang sunyi dan tidak dikenal." Pada maqam ini pula, salik akan merasakan makna hakiki dari kalimat la haula wala quwwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun dalam dirinya. Bahkan untuk sekedar bernafas, menoleh, atau menggerakkan jari, semuanya adalah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjalan melalui jasadnya. Keadaan ini menumbuhkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut disiksa, tetapi takut terpisah darinya, takut tertutup oleh hijab makhluk, dan takut tertipu oleh keindahan semu dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 28, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama." Dalam makrifat, kata ulama tidak sekadar berarti orang yang memiliki banyak ilmu, tetapi juga orang yang telah alim atau arif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasa dan penyaksian batin. Salik yang telah sampai pada tahap ini akan memandang dunia sebagai jembatan fana yang harus dilewati dengan hati-hati, sebab sedikit saja tergelincir akan jatuh ke dalam tipuan hawa nafsu. Dunia baginya hanyalah cermin tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifat-sifatnya, dan tugasnya hanyalah menyaksikan, bukan melekat. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Maka salik yang telah mengosongkan diri tidak akan silau dengan harta, jabatan, popularitas, atau kehormatan, sebab semua itu hanyalah ilusi yang cepat lenyap.
Lebih dari itu, Sang Salik akan memandang seluruh amal ibadah sebagai hadiah dan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak masuk surga seseorang karena amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amal hanya diterima karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena usaha hamba. Kesadaran inilah yang membuat Sang Salik selalu merasa fakir, hina, dan tidak memiliki apa-apa, meskipun secara lahiriah ia penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Pada saat yang sama, Salik yang telah kosong dari dirinya sendiri akan semakin cinta kepada makhluk, sebab ia melihat makhluk sebagai tajalli, penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang yang lahir bukan lagi kasih sayang yang bersyarat, melainkan kasih sayang yang murni, yang lahir dari limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan ucapkan mudah memaafkan, dan mudah mengasihi, mudah menolong, tanpa memandang siapapun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kasih sayang seperti inilah yang menjadi buah manis dari pengosongan diri yang hakiki. Dalam makam tertinggi, Sang Salik menyadari bahwa seluruh ilmu, seluruh rahasia, seluruh kebijaksanaan yang ia capai, pada hakikatnya bukanlah miliknya, melainkan hanya pinjaman dan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka jika ia berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia diam dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia berjalan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika ia mencinta hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, makam pengosongan diri adalah makam para nabi, para wali, dan para arif billah yang benar-benar telah menanggalkan seluruh atribut diri hingga mereka kembali kepada keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, setiap anak dilahirkan di atas fitrah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fitrah di sini bukan hanya suci dari dosa, tetapi juga kosong dari keakuan, kosong dari rasa memiliki, dan penuh dengan kesadaran tauhid murni. Akhirnya, setelah semua lapisan hijab diri tersingkap, Sang Salik akan merasakan bahwa tiada apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada daya, tiada rasa, tiada gerak, tiada diam, tiada wujud kecuali Dia semata. Inilah yang dimaksud dengan fana fi Allah, lenyap dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baqa billah, hidup kekal dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, sebab ruhnya telah bebas menyaksikan keindahan mutlak, keabadian yang tak bertepi. Maka segala ketakutan, kesedihan, dan keraguan pun lenyap, digantikan oleh rasa damai yang sempurna dan kerinduan abadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah jalan panjang pengosongan diri dalam ilmu makrifat, jalan yang penuh sunyi, penuh air mata, penuh kerinduan, namun juga penuh kelezatan batin yang tidak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita semua untuk mampu meniti jalan ini, membersihkan hati kita, mengosongkan jiwa kita, dan memanggil kita kembali kepadanya dalam keadaan suci, fana, dan penuh cinta. Sesungguhnya hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah semua ini dapat terwujud, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 85, sesungguhnya Dia yang telah mewajibkan atasmu melaksanakan Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Dan ketika Sang Salik telah mencapai puncak tertinggi pengosongan diri dalam ilmu makrifat, maka seluruh rasa keakuan lenyap total, sehingga wujud dirinya yang semu sirna bagaikan bayangan yang lenyap di sinari matahari terik. Tersisa hanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata, maha mutlak, dan maha sempurna. Ia merasakan makna hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan sekadar ucapan lidah, melainkan penyaksian batin yang mutlak bahwa tiada sesuatu pun yang wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maqam sirral asrar, rahasia dari segala rahasia, di mana sang hamba benar-benar memahami maksud sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku,
yang mengandung makna mendalam bahwa seluruh ciptaan hanyalah medium perkenalan dan penampakan sifat-sifatnya. Dalam maqam ini tidak ada lagi rasa lelah, tidak ada lagi rasa ingin dipuji, tidak ada lagi rasa ingin dikenal, sebab dirinya telah ditelan samudera cahaya ketuhanan yang tak berbatas. Ia ibarat setetes air yang jatuh ke lautan luas, hilang wujud tetesannya, melebur dalam kebesaran laut yang tak terukur. Salik yang mencapai maqam ini menjalani hidup dalam keadaan fana fi Allah, lenyap dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ia tetap menjalankan aktivitas lahiriah sebagai amanah syariat. Sebagaimana para wali Allah yang tetap berdagang, bertani, mengajar, berkeluarga, dan bergaul dengan masyarakat, namun batinnya selalu tenggelam dalam zikir dan penyaksian. Mereka berjalan di pasar, tetapi hati mereka di hadapan Ar-Rasy. Mereka makan dan minum, tetapi ruh mereka meneguk anggur ma'rifat yang memabukkan cinta ilahi. Inilah rahasia maqam baqabillah, kekal bersama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana setelah lenyap dalam keesaannya, hamba kembali hidup di dunia hanya sebagai perantara cahayanya, membawa kasih sayang, hikmah dan kebaikan bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada tahap ini, sang salik akan memiliki basyirah mata batin yang jernih, mampu melihat hakikat di balik segala peristiwa. Ketika melihat orang yang marah, ia melihat kebesaran sifat jalal, keagungan Allah. Ketika melihat kelembutan, ia menyaksikan sifat jamal, keindahan Allah. Ketika melihat kesusahan, ia menyadari itu adalah tajalli sifat qahar yang maha mengalahkan. Ketika melihat nikmat, ia memahami itu sebagai tajalli sifat Rahman yang maha pengasih dan Rahim yang maha penyayang. Inilah yang dimaksud dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Pandangan ini membuat sang salik selalu tenang, tidak guncang oleh pujian, tidak remuk oleh hinaan, tidak bergembira berlebihan dengan karunia, tidak pula putus asa dengan musibah. Dalam maqam ini pula, salik akan merasakan seluruh hidup sebagai ibadah total, di mana setiap tarikan napas adalah tasbih, setiap langkah adalah tahlil, setiap gerakan adalah tahmid, dan setiap diam adalah tafakur. Segala amal lahir seperti sholat, puasa, zakat, haji, bukan sekadar ritual syariat, melainkan sebagai perwujudan cinta dan penyaksian kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 162, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selain itu, sang salik akan memiliki rahmat yang meliputi seluruh makhluk. Hatinya lembut seperti sutra, luas seperti samudra, lapang seperti langit, sebab ia memandang semua makhluk adalah ciptaan dan tajalli Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak lagi memandang perbedaan agama, suku, bangsa, atau status sosial sebagai pemisah, melainkan sebagai manifestasi keberagaman dalam satu sumber wujud yang sama. Oleh sebab itu, sang salik akan selalu mudah memaafkan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakitinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarah ketika marah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maqam pengosongan diri ini juga melahirkan kemerdekaan batin yang sejati, di mana sang salik tidak lagi diikat oleh ketergantungan terhadap makhluk. Ia tidak takut miskin, tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut tidak terkenal, sebab semua yang ia miliki telah lama ia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam maqam fana. Inilah kebebasan hakiki yang hanya dapat dirasakan oleh para arif billah, kebebasan yang melahirkan ketentraman abadi dan sukacita yang tak bisa dibeli dengan seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatih ayat 4, Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Akhirnya ketika sang salik benar-benar telah kosong dari dirinya sendiri, ia menjadi cermin murni yang hanya memantulkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sifat buruk seperti ujub, ria, sum'ah, hasad, takabur, dan hubud dunia telah terbakar habis oleh api makrifat. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 103, Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Pengosongan diri dalam ilmu makrifat pada akhirnya adalah perjalanan menuju hakikat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, yang bukan hanya diyakini secara lisan tetapi disaksikan secara batin. Inilah maqam penyaksian musyahadah yang menjadi puncak tertinggi dalam jalan ruhani. Setelah maqam ini, tidak ada lagi maqam yang lebih tinggi, sebab setelah hilangnya diri, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kekasih, Sang Maha Hidup, Sang Maha Abadi. Semoga dengan penjelasan panjang ini, kita semua dianugerahi taufik dan hidayah untuk mampu meniti jalan sunyi pengosongan diri, menanggalkan semua hijab batin, dan akhirnya sampai kepada penyaksian hakiki akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan khusnul khatimah, membangkitkan kita bersama para nabi, para syiddiqin, para syuhada, dan para syalihin, dan menerima kita sebagai hambanya yang dicintai dan diridhai. Sesungguhnya tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Wallahu a'lam bisyawab.